Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di Lensa Banua di segmen ketiga. Masih terhubung secara virtual dengan Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com Bapak Saipudin yang masih bicara soal menakar sengketa di Mahkamah Konstitusi Pilkada Kota Banjarbaru yang saat ini masih berjalan. Pak Saipudin, kalau segmen 2 tadi kita bicara dari cara pikir atau cara pandang hukum dari penyelenggara pemilu ini sendiri. Kalau di segmen ketiga nih Pak, kita bicara soal cara pandang atau cara pikir hukum dari penggugat dan juga apa nih Pak mungkin dasar hukum gugatan itu sendiri, Pak Saipudin. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, sekali lagi ini dalam konteks kita mencoba merumuskan dan menyimpulkan Iya. ya. Tentu kalau kita jabarkan isi gugatan dari kawan-kawan kita ada yang menggugat perkara ini kan sangat panjang dan karena Mhm. gugatan itu disusun oleh mereka berdasarkan fakta hukum, dari fakta hukum itu kemudian mereka menarik aturan-aturan hukumnya sampai kepada dasar-dasar atau asas-asas hukum dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu. Tetapi Mhm. secara singkatnya begini, Fatia dan pemirsa kita dalam konteks kajian kita di Litbang, ya, mereka mengembalikan persoalan yang ada ya terhadap pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru itu kepada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Nah, maka di Baik. dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu, ya, pemirsa kita, itu mengatur ya yang dimuat dalam pasal 54C di situ disebutkan ya Pak ya, kalau satu pasangan calon dilaksanakan, ya Mhm. artinya ada terdapat sanksi terhadap calon yang lain, ya yang kemudian didiskualifikasi, ya di dalam pasal 54 ayat 1 itu, Pak ya. Lalu kemudian ya mengakibatkan hanya ada satu pasangan calon, nah maka lalu kemudian penyelenggaraannya itu menurut ayat 2 ya Mhm. dari pasal 54C itu ya penyelenggaraannya itu dilakukan satu pasangan calon dan satu pasangan calon yang memuat yang kita sebut dengan kolom kosong. Ya Baik. dalam bahasa undang-undang itu sebenarnya bukan kota kosong, berarti ya kolom kosong. Mhm. Kolom kosong itu berarti ya kan kolom yang tidak bergambar di situ. Iya. Tidak ada bergambar. Nah, berarti ya kalau diikuti oleh dua pasangan calon, menurut pasal Mhm. 54C ini ya, Pak ya, ada dua pasangan Mhm. ini pemirsa ya. Lalu kemudian Mhm. salah satunya didiskualifikasi, maka berarti hanya tinggal satu yang Ya. sah, ya, yang sah. Maka penyelenggaraannya itu modelnya adalah pasangan yang ikut yang tidak didiskualifikasi atau yang sah ini melawan kotak kosong, melawan Ya. kolom kosong. Mhm. Jadi tetap ada dua dua pasang ya Dua di apa pilihan di ya Pak kertas ya. suara itu ya. Mhm. Satu pasangan yang memang memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum. Kalau kasus Banjarbaru berarti Lisa Halabi dan Wartono. Mhm. Satu kolom kosong. Kata kosong atau Kotak yang kolom kita kosong. sebut dalam secara terminologi sosial yang kita sebut dengan Mhm. kotak kosong ya. Nah, kalau begitu yang jadi isu hukumnya, yang jadi pertanyaan secara hukumnya, kenapa KPU Kota Banjarbaru ya tidak kemudian Mengganti ya. mencetak suara Mhm. ya yang ada kolom kosongnya. Baik. Nah, ini jadi masalah ini karena ini kan undang-undang mengatakan seperti itu, ya. Mhm. Yang undang-undang mengatakan seperti itu. Ya, tentu kita nanti nanti dalam konteks normatif itu berarti kan nanti kenapa itu tidak dilaksanakan kan masih banyak ada alasan. Itu Ya. alasannya adalah alasan-alasan sosial, alasan praktis, alasan-alasan Mhm. ekonomis yang muncul selama ini perdebatannya karena waktunya pendek, bla 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 dan sebagainya Baik. lah ya yang jadi Karena alasan. kemarin juga di pemberitaan kita bahwasanya surat suara itu sudah on the way begitu Pak ya, karena Iya, sudah mendekati iya. 1 bulan Artinya dari surat proses suaranya pemilihan. sudah dicetak kan, Mhm. ya segala macam ya. Itu kan Ya. alasan yang tidak normatif ya, yang istilah kalau kita Mhm. kajian hukum itu alasan-alasan sosiologis yang Baik. menjadikan mereka tidak memuat kotak kolom kosong itu, tetapi tetap Mhm. memuat gambar yang ada pasangan yang didiskualifikasi tadi.
Tapi kalau dalam bahasa normatif itu jelas ya. Nggak ada bisa ditafsirkan lain dari pasal 54C ini, ya Pak Tia dan pemirsa kita, pada saat hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat dan calon lain didiskualifikasi karena hanya ada dua pasangan calon, maka model pelaksanaannya menurut ayat 2 ini adalah itu adalah satu pasangan yang memenuhi syarat, satu memuat kolom kosong. Baik. Nah, yang jadi persoalan ya yang dipertanyakan oleh para penggugat ini, kenapa tidak diselenggarakan perintah undang-undang ini? Kalau tidak diselenggarakan perintah undang-undang ini, berarti pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru itu bertentangan dengan undang-undang. Baik. Nah, ini kan tegas ya, agak tegas itu. Karena dia bertentangan dengan undang-undang, berarti penyelenggaraan itu menjadi tidak sah di situ. Nah, kemudian yang kedua, yang logika yang dipakai oleh mereka, kalau kemudian Banjarbaru itu hanya ada dua pasang, ya digunakan penafsiran yang kita sebutkan di atas tadi, Pak Tia, ya berdasarkan petunjuk teknis penghitungan pemungutan dan penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ya Pak Tia, itu logikanya yang disampaikan mereka kepada Hakim Mahkamah Konstitusi adalah hanya satu orang saja yang mencoblos pasangan yang sah, pasangan yang tidak didiskualifikasi, pasangan yang memenuhi syarat, dalam hal ini adalah Alisa Hartono, itu sudah menang. Karena 99% yang lain yang itu dianggap tidak sah. Ya. Nah, kalau menggunakan logika yang dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum, ya yang dalil yang disampaikan oleh mereka. Oleh karena itu, ini menarik ya oleh majelis ya, kita ikuti persidangannya itu menarik. Kenapa? Ya menarik, ini kan jadi unik gitu. Logika yang kemudian bisa dibangun, ada satu perhelatan yang pemenangnya itu bisa diprediksi dari awal. Iya. Karena banyak atau tidak banyak suara tidak mempengaruhi ya Pak ya. Iya, artinya karena sudah tahu ada pemenangnya gitu ya. Kalau munculan bahasa-bahasa sosialnya kan, kalau gitu tidak perlu pemilu juga berarti sudah ada pemenangnya. Kalau gitu buat apa lagi bla 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 bla. Ini logika sosial ya, Pak ya. Kita tidak mencampuri itu. Tapi ini kita bicara tentang logika hukumnya. Ya, logika hukumnya. Karena memang secara hukum kalau ya sekali lagi peraturan keputusan Komisi Pemilihan Umum itu yang dipakai dan tidak kemudian mengganti menjadi kolom kosong atau kotak kosong, dianggap tidak sah ya Pak. Satu suara saja memilih ya pasangan Islam itu sudah jadi pemenang ya. Karena 99,9% umpamanya ya tidak sah, 0,1% atau 1% itu yang sah gitu ya. Nah, oleh karena itulah ini yang menjadi kita lihat logika hukum yang kuat bagi para penggugat yang kemudian menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Satu, mereka mengatakan penyelenggaraannya tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal 54C ya, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, secara logika hukum yang normal ya, itu kemudian ini akan mencederai dalam konteks ya di mereka yang katakan tidak usah ada penyelenggaraan pemilihan umum pun sudah akan bisa dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya. Nah, oleh itu mereka akan mencuplik sejumlah prinsip-prinsip dasar dari satu election, satu pemilihan yang kita katakan di awal tadi, yang namanya election itu, yang namanya pilihan itu, yang namanya demokratis itu, ada pilihan dan kemudian dari pilihan itulah orang akan berkompetisi untuk mencari kepala daerah yang terbaik menurut mereka. Kalau ini nggak ada kompetisi lagi dalam konteks dalil-dalil yang mereka kemukakan. Jadi sebenarnya ya para pemirsa kita, Fatia ya, inilah yang saya sekali lagi satu persoalan yang harus kita jawab juga dalam konteks berpikir hukum ya menurut ya, kita di penelitian dan pengembangan Duta TV ini. Satu berpikir tekstual normatif di peraturan Komisi Pemilihan Umum ya yang merasa sudah menjalankan aturan itu seperti yang diinginkan ya. Nah, kita tidak tahu ya ada mekanisme apa juga di Komisi Pemilihan Umum itu, apakah ada dewan-dewan pertimbangan hukumnya mereka ya. Tapi mereka menyatakan yang selama ini yang ada pada kita yang kita telusuri ya,
itu adalah mengikuti apa yang disebut dengan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, aturan teknis pedoman pemungutan dan penghitungan suara. Satu sisi ya yang menggugat kita sekarang ini, pemilihan umum kita di Kota Banjarbaru itu berpegang kepada utamanya pasal 54C Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Nah, oleh karena itu, ya, Pak Tia gimana? Menarik untuk kita tunggu hasilnya seperti apa ya Pak ya, karena nanti pada tanggal 20 Januari Senin itu sudah ada proses-prosesnya lagi begitu untuk kelanjutannya. Baik Pak, kita jeda dulu, masih ada segmen terakhir, karena kan disebut bahwasanya Pilkada Banjarbaru menciderai demokrasi masyarakat karena suara mayoritas tidak dianggap dan sudah dinyatakan tidak sah dan lain sebagainya. Tetaplah bersama kami dalam Lensa Banua.